Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari di bulan Ramadan ini, yaitu Ramadan yang indah, Ramadan yang mulia, Ramadan yang menjadi sebab bahagia hatinya orang mukmin mukminat, muslimin muslimat, terutama mereka umat baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun dengan HP, namun HP ini bisa menjadi alat untuk mencari pahala. Walaupun kita di kamar, di rumah, namun HP kita pakai untuk ilmu agama. HP untuk kita pakai untuk memperdalam ilmu agama, untuk mengingatkan kita pada Allah, mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita kepada yang namanya Nabi Muhammad SAW, dan sebagai rasa syukur kita. Maka HP ini bagaimana kita gunakan dalam amal-amal pahala, amal-amal kebaikan, khususnya di bulan Ramadan yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, idza kana awwalu lailatin min Ramadan yaqulu Allah ta'ala, ma dzal ladzi yuhibbuna fa nuhibbu wa man dzal ladzi yatlubuna fa natlubuh wa man dzal ladzi yastaghfiruna wa naghfiru lahu bi hurmatin Ramadan. Wa ya'muru Allahu ta'ala al-kiramal katibin fi syahri Ramadan bi ayyaktubu lahumul hasanat wa la yaktubu alaihimus sayyi'at wa yamhu Allahu ta'ala anhum dzunubahumul madiyah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila permulaan malam Ramadan, maka Allah berfirman, barang siapa cinta kepadaku, maka aku pun cinta kepadanya. Barang siapa mencari aku, maka aku pun mencarinya. Dan barang siapa minta ampun kepadaku, maka aku pun mengampuninya. Sebab mulianya bulan Ramadan, maka Allah memerintahkan kepada malaikat kiraman katibin, yaitu petugas pencatat amal, agar supaya di bulan Ramadan mereka hanya mencatat segala kebaikan. Mereka umat baginda Nabi Muhammad SAW, dan tidak mencatat perbuatan jelek mereka. Dan Allah menghapus dosa-dosa mereka yang telah lalu. Ini begitu cintanya Allah kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika seseorang itu diberikan kesempatan berupa nyawa, masih hidup, masih bisa bertemu di bulan Ramadan, kemudian orang itu bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah pun mencintainya. Ketika dia meminta ampun, maka Allah mengampuninya dengan tanpa hijab. Artinya langsung diampuni, diterima, asalkan dengan sungguh-sungguh dari hati. Kemudian ketika Ramadan masuk ini, ada keistimewaan. Allah menyuruh malaikat kiraman katibin, para pencatat amal ini, untuk mencatat amal yang baik saja. Artinya ketika ada dosa-dosa yang kecil, walaupun itu tidak boleh dilakukan, namun sudah terhapus dengan amalan-amalan yang lainnya. Jadi begitu besar mulianya bulan Ramadan ini, sungguh sangat disayangkan apabila dia tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena waktunya hanya 30 hari. Kalaulah dia melewatinya 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, sehingga tidak ada amalan-amalan yang dilakukan, maka sungguh rugi. Maka apa amalan yang paling utama di bulan Ramadan ini? Yaitu amalan wajib. Allah kalikan pahalanya 70 kali. Amalan sunnah Allah berikan seperti amalan wajib. Jadi sholat 5 waktu berjamaah ini, Masya Allah, Allah berikan pahalanya kalikan 70. Jadi kalau dia 1 bulan 30 hari, 5 waktunya itu berjamaah, maka dikalikan 70. Berarti 70 kalikan 30. Berarti berapa? 2100.
hari. Seperti halnya dia ibadah 2100 hari di bulan lainnya. Ini Masya Allah. Kemudian kalau amal sunnah dia lakukan, dia amalkan, maka menjadi amal pahala seperti amal wajib. Sholat taraweh, kemudian baca Quran, kemudian baca sholawat, kemudian amalan-amalan sunnah lainnya yang infiradi, yang dia lakukan sendiri, maka itu akan dihitung seperti amalan orang sholat atau pahala amalan wajib. Maka sungguh sangat merugi orang yang tidak mengamalkannya, orang yang tidak menjalankan amalan di bulan Ramadan. Wa 'an ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatan kulluha Ramadan li'anna al-hasanata fihi mujtami'atun wa ta'ata maqbulatun wa da'wati mustajabatun wa dunuba maghfuratun wal jannata mustaqatun lahu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, kalau sekiranya umatku mengetahui apa-apa kebaikan di dalam bulan Ramadan, niscaya mereka menginginkan kebaikan di dalam bulan Ramadan. Niscaya mereka menginginkan agar supaya tahun semuanya itu menjadi Ramadan. Karena semua kebaikan berkumpul di bulan Ramadan. Ketaatan bisa diterima, semua doa dikabulkan, semua dosa diampuni, dan surga rindu kepada mereka. Jadi ketika Allah memberikan kefahaman tentang mulianya Ramadan, tentang berlipat gandanya amalan, tentang diampuninya dosa, tentang diijabahi doa, maka dia akan meminta doa sama Allah supaya dijadikan setiap tahunnya adalah Ramadan. Nah, maka ketika dia di bulan Ramadan ini, dia bersyukur pada Allah. Ya Allah, saya bersyukur telah dijadikan umat baginda Nabi Muhammad SAW. Karena umat ini saja yang diberikan kemuliaan di bulan Ramadan. Umat lain tidak diberikan. Kemudian dia meminta kepada Allah, doa sama Allah supaya dikuatkan dirinya, jasadnya, ruhnya untuk bagaimana bisa melakukan ketaatan. Tentu diberikan iman yang kuat, diberikan sehat untuk melakukan taat. Maka dia selalu berdoa. Tidak sering-sering dia tidak sampai meninggalkan doa. Dalam majelisnya dia baca Quran, maka setelahnya doa. Ketika dia mau berbuka, doa yang istajabah, dia berdoa. Ketika mau sahur, dia berdoa. Ketika sholat tarawih, habis tarawih doa. Ketika habis sholat jamaah, dia doa. Semuanya doa. Dan doanya adalah memohon ampunan Allah, tambahan rahmatnya Allah. Sehingga ketika sudah diampuni dosanya, bersih dirinya dari dosa, maka ringan tubuhnya untuk melakukan taat pada Allah. Kenapa seseorang itu berat melakukan taat? Karena mungkin masih banyak dosa-dosa yang melekat pada dirinya yang dia belum sungguh-sungguh meminta ampun kepada Allah. Maka gunakan bulan ini adalah sebagai bulan yang sebaik-baiknya. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Ta'lil Quran wa hafidil lisan wa mut'imil jinan wa mut'imil ji'an wa shaimina fi syahri Ramadan. Surga itu merindukan 4 golongan manusia, yaitu 1, mereka yang membaca Al-Quran, 2, yang menjaga lisannya, yang berikutnya yang mau memberi makan kepada orang yang lapar, dan mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi Allah memberikan yang namanya kelebihan di bulan Ramadan ini.
dengan menghiasi Ramadan khususnya untuk umat baginda Nabi yang menjalankan ibadah yang senang dengan bulan Ramadan ini, maka dia sambut dengan berbagai macam amalan. Maka surga pun merindukan para penghuninya dan meminta berdoa sama Allah supaya yang dirindukan ini bisa masuk ke dalamnya. Siapa itu? Yaitu satu adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran. Al-Quran ini adalah kitabullah, kalamullah. Al-Quran ini adalah wasiat atau warisannya Nabi Muhammad SAW yang diturunkan langsung malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita mau membacanya, mentadaburinya, apalagi di bulan yang mulia, ini sungguh-sungguh maka dia akan dirindukan oleh surga. Kalau sudah dirindukan oleh surga, maka tiada tempat selain dia hanya di surga. Kemudian yang kedua adalah orang yang memberi makan orang yang lapar. Artinya adalah bagaimana kita ini ketika berada di luar, mungkin ada orang meminta-minta, maka sediakan uang untuk bagaimana kita berikan kepada mereka. Dan setiap hari kita merasakan lapar, itu sebenarnya untuk merasakan pula bagaimana orang yang tidak mau itu, orang yang tidak mampu itu, mereka juga lapar. Maka mereka minta surga itu, minta sama Allah supaya diberikan kesempatan orang yang dirindukan ini. Siapa? Termasuk orang yang memberi makan